Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema doa-doa pengundang kebaikan hidup. Tadi sudah beberapa doa disebutkan sama guru-guru kita. Aku ingetin lagi ya. Doa yang pertama adalah doa memohon segala kebaikan dalam pekerjaan dan jodoh. Doa yang kedua, doa memohon kebaikan yang sering dipakai oleh para nabi dan sahabatnya. Dan yang ketiga, doa memohon kebaikan setelah melakukan ibadah agar ibadahnya diperbagus. Masih ada lagi doa-doa selanjutnya jamaah. Tapi aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Tadi kan harapan aku sebagai orang tua punya harapan pengen anaknya itu, anak aku Sifas itu menjadi hafiz Quran. Amin. Amin ya Allah, amin. Itu kan doa Amin, orang tua amin, untuk amin, anaknya. amin. Mungkin jamaah juga punya doa dari orang tuanya untuk anak-anaknya ya. Nah sekarang aku mau nanya nih, doanya apa Ustadz Syam? Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faz yang lagi nonton serta semua anak-anak Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta orang tuanya. Doa memohon kebaikan urusan, doa memohon kebaikan di segala urusan, termasuk dipermudahnya dalam pendidikan anak-anak. Kemudian doa untuk milenial, ini doa anak muda soalnya. Doa anak muda? Jadi dikisahkan dalam Al-Quran tentang pemuda Miksal Minan, Tamlihan, Martunis, Nainunis, Sarayunis, Zunuanis, Falyastati Yunis, itu nama-nama Ashabul Kahfi. Namun ternyata ada di ayat 10 surah Al-Kahfi doa mereka ketika mereka hendak meminta perlindungan kepada Allah, hendak meminta kehidupan yang enak kepada Allah Subhanahu wa taala serta dijaga keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awal fityatu ilal kahfi, ketika para pemuda ini, ABG ini berada di depan goa karena mereka dikejar kan. Berada di depan goa, mereka minta sama Allah, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di ayat 10 surah Al-Kahfi, mereka minta kepada Allah ketika melihat tempat persembunyian. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami rahmatmu ya Allah. Ini hebatnya, mereka anak muda udah berpikir tentang rahmat Allah. Ya kan? Kita nih anak muda kadang-kadang berpikir minta apa ya sama Allah ya. Oh minta ya Allah di ulang tahunku nanti berikanlah aku ini. Minta ya. Tapi hebatnya mereka ini mintanya sama Allah rahmat Allah gitu. Padahal mereka akan tidur di tempat yang gelap, di tempat yang belum tentu aman, belum tentu nyaman. Tapi ternyata lihat kisah mereka, tidur mereka nyaman banget. Sampai 300 tahun lebih, sampai yang namanya mereka tidak merasakan apa-apa. Dan bangun dalam keadaan seger gitu. Jadi ternyata yang membuat hidup kita nyaman itu karena Allah. Kita nih bisa tidur di kasur yang empuk tapi belum tentu nyenyak. Ada orang kamar mewah tapi belum bisa tidur, belum tentu bisa tidur. Ada orang mobil mewah, belum tentu dia bisa berkendara dengan nyaman. Tak ada orang naik mobil nggak bermerek mobilnya. Mobilnya biasa aja, mobil butut tapi nyaman-nyaman aja gitu. Ada orang tidur bisa tidur di mana aja gitu, kursi aja nyaman tidurnya gitu. Nggak harus kamarnya adalah presiden suite misalnya. Tapi orang-orang yang disebut dalam surah Al-Kahfi ini, mereka tidur di dalam goa tapi nyaman tidurnya. Kenapa? Karena minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Harusnya nih ya, kalau kita mau tidur di satu tempat, mau istirahat satu tempat, pasti kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku kasur yang empuk, bantal yang nyaman gitu. Harusnya mereka minta kayak gitu, anak muda loh. Waktu kami berkunjung ke sana, salah satu yang disebut sebagai Goa Ashabul Kahfi itu tempatnya sempit dan juga ya bukan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Tapi karena rahmat Allah membuat mereka nyaman. Subhanallah. Harusnya nih kalau mereka minta, ya Allah Rabbana atina min ladunka kasuran misalnya. Ya Allah berikanlah aku kasur. Atau ya Allah berikanlah aku wifi di sini. Gitu. Kalau anak muda kita mintanya. Tapi mereka mintanya rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah semuanya akan terasa nyaman. Semuanya akan terasa aman. Apa hubungannya dengan anak-anak yang akan menjadi penghafal Al-Quran? Ya Allah, rahmatmu lah yang membuat anak-anakku ini pandai. Rahmatmu lah yang membuat aku sabar mendidiknya. Nah sambungannya, wahayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami urusan kami ya Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting untuk kita minta adalah rahmatnya. Orang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik seluruh jamaah, mari kita ulang bersama-sama doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana atina min ladunka rahmah rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan rahmat Allah untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini berada, jadi doa ini bagus juga dibaca pada ini kan tahun ajaran baru. Ya. Supaya Wih. anak-anak betah di pesantren, Oh, betah Masya di sekolah Allah. jadi orang tua murid. Ini solusi nih. Baik. Betul, Ustaz. Ketika memasukkan anak di sekolah baca doa ini. Supaya Di betah, Ustaz, ya? Supaya betah. Iya. Masya Surah apa Allah. namanya? Surah Kahfi ayat ayat 10. Ayat Surah 10. Kahfi ayat 10 silakan Insya dibaca Allah. surah Baik. Kahfi ayat 10 buat anak supaya betah di sekolah yang baru. Masya Allah, semoga semuanya bermanfaat untuk anak dan keluarganya semua ya. Karena banyak nanya, Ustaz apa sih doanya supaya anak betah di pesantren? Ternyata Betah- ini doanya. Ini doanya. Ya Allah, langsung dipraktekkan Masya Allah jamaah yang ada di rumah. Terima kasih guru-guruku.